wabarakatuh. Saya Nashwa Pratamafia dari kelas 12 BDP 2 SMKN 45 Jakarta akan menjelaskan apa itu administrasi gudang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gudang. Gudang adalah suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Kita bisa menemukan gudang tersebut di pabrik, toko, maupun rumah kita. Nah, apa sih itu pergudangan? Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Nah, administrasi pergudangan adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian detail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Nah, administrasi gudang itu memiliki kegiatan umum. Yang pertama, ada kegiatan administrasi. Kegiatan pengeluaran dan pemasukan dana yang berasal dari perusahaan ini diatur seluruhnya dalam aktivitas administrasi. Sehubungan dengan administrasi pergudangan logistik tersebut, yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada yang pertama, buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang merupakan buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan penerimaan logistik. Yang kedua, ada buku pengeluaran gudang. Buku pengeluaran gudang merupakan buku yang terdiri atas lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan pengeluaran logistik. Yang ketiga, ada kartu persediaan stok. Kartu persediaan barang merupakan formulir atau lembaran untuk mencatat perubahan-perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasukan dan pengeluaran logistik. Yang keempat, ada bon permintaan barang. Bon permintaan barang merupakan lembaran atau formulir permintaan logistik dari setiap unit kerja dalam organisasi berkaitan dengan jenis spesifikasi logistik serta jumlah logistik yang ditunjukkan kepada bagian gudang. Nah, yang kelima, ada surat penyerahan gudang. Surat penyerahan barang. Surat penyerahan barang atau bon merupakan surat bukti pengeluaran atau penyerahan barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu serta jumlah tertentu oleh bagian gudang kepada unit kerja tertentu pada waktu tertentu. Nah, kegiatan umum yang kedua, ada kegiatan penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah. Namun, bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Berikut adalah hal-hal yang penting dalam penerimaan barang. Yang pertama, ada bukti pesanan dari gudang. Yang kedua, ada bukti tanda barang diterima. Yang ketiga, cek bukti pesanan dengan fisik barang. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang. Yang kelima, memasukkan barang ke penyimpanan. Nah, kegiatan umum yang ketiga yaitu kegiatan penyimpanan barang. Di dalam aktivitas penyimpanan barang, ini terdapat 2 poin penting yang tidak dapat dipisahkan dengan satu lainnya. Yang pertama, ada menempatkan barang di dalam kondisi tunggu. Yang kedua, ada karakteristik barang. Nah, menempatkan barang dalam kondisi tunggu artinya barang dikondisikan berada dalam satu satuan waktu dan selama di dalam proses tunggu tersebut agar barang tetap hidup, maka harus ditempatkan di dalam kondisi yang sesuai dengan karakteristik barangnya. Nah, karakteristik barang tersebut tergantung dari jenis barang yang disimpan dan harus disesuaikan dengan kondisi penyimpanannya. Contoh, penyimpanan di ruangan dingin diperlukan untuk menyimpan buah dan sayuran. Sedangkan untuk barang-barang pangan kemasan dapat disimpan di dalam suhu normal. Nah, yang keempat, ada pengepakan barang. Pengemasan atau pengepakan barang merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai daya tarik pembeli. Karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Nah, kemasan itu memiliki fungsi. Yang pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan
pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan, dan penyusunan. Yang kedua, mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Yang keempat, persyaratan ekonomi. Artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Yang keempat, ada mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Nah, yang kelima, ada kegiatan pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilaksanakan sesuai dengan yang dicantum dalam bon barang. Untuk setiap barang-barang yang dikeluarkan akan diberikan bukti pengantar barang yang keluar, nantinya harus ditandatangani oleh kepala gudang. Dan yang satunya ditandatangani oleh penerima barang. Nah, barang yang dikeluarkan itu pengambilannya dari gudang berdasarkan pola LIFO, FIFO, dan AC. Nah, apa sih itu pola LIFO? LIFO itu singkatan dari last in first out. Pencatatan pada metode LIFO atau last in first out adalah ketika barang yang paling akhir masuk, maka itulah yang terlebih dahulu dikeluarkan. Metode ini digunakan untuk memudahkan proses penataan baik itu memasukkan maupun pengambilan barang. Nah, FIFO adalah singkatan dari first in first out. Pencatatan dengan metode FIFO artinya barang yang pertama masuk, maka itulah yang terlebih dahulu dikeluarkan. Tujuan dari metode FIFO ini agar masing-masing produk tidak tertimbun terlalu lama dan menghindari masa kadaluarsa produk. Nah, sedangkan metode AC atau average cost adalah barang-barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan pada harga rata-ratanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis administrasi gudang. Yang pertama, ada daftar stok barang. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para agen marketing perusahaan. Mereka bisa ekspansi pasar yang lebih luas jika ternyata stok barang masih banyak. Pengiriman barang yang sudah dipesan terlalu lama membuat konsumen kecewa dan bisa saja memutuskan kontrak atau tidak akan memesan pada perusahaan itu lagi. Nah, kita bisa melihat contoh dari daftar stok barang itu. Yang pertama itu bisa kita lihat ada kode barang, misalnya 101. Nah, habis itu nama barangnya itu wafer coklatos 600 gram. Jumlah stok yang ada itu 21 dan satuannya itu kaleng. Nah, yang kedua ada daftar input barang. Daftar ini sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada tempat bagi barang-barang berikutnya. Kita bisa lihat lagi contohnya, yaitu kode barangnya masih sama 101, nama barangnya wafer coklatos 600 gram. Nah, stok awalnya kan 21 dan satuannya itu kaleng. Nah, pas di input barangnya itu ternyata ada 10 barang. Nah, yang ketiga ada daftar keluar barang. Barang yang keluar akan memengaruhi pemesanan barang. Nah, contohnya lagi bisa kita lihat kode barangnya 101. Nama barangnya wafer coklatos 600 gram. Nah, stok awalnya itu 21. Pas di input barangnya itu jadi ada 10 dan keluar barangnya itu ada 15. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan tersebut ialah administrasi gudang merupakan bagian awal untuk jalannya produksi barang di suatu perusahaan. Untuk melakukan proses administrasi dalam pengelolaan bahan baku, setiap barang yang masuk harus disertai surat penerimaan barang. Pengelolaan persediaan bahan baku menjadi barang jadi harus sesuai dengan worksheet yang ditentukan oleh buyer. Mulai dari ukuran, kualitas barang, sampai merek, aksesoris sudah ditentukan oleh buyer. Setelah bahan baku menjadi bahan jadi, lalu di packing, dan setelah itu siap dikirim, lalu hasil produksinya tersebut akan dicatat di buku harian administrasi pergudangan tersebut. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.